Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak ustazah, hari ini hari terakhir pertemuan kita sebelum pelaksanaan ujian PTS tulis ya. Dan Ustazah ucapkan kembali jazakunallah khairul jaza bagi anak-anak ustazah yang sudah mengumpulkan tugas praktek ya. Apa itu kemarin tugas praktek kita? Yaitu bab mirasil mafqud ya. Bab mirasil mafqud, bab hak waris orang yang hilang, atau bab pembagian warisan orang yang hilang. Nah, ada yang sangat singkat sekali jawabnya ya, singkat dan nggak nyambung ya. Ada juga yang singkat tapi dia ngambil intinya, pokoknya intinya seperti ini. Dan ada juga yang sempurna, masya Allah, tapi barakallahu fikun ya. Apapun itu, alhamdulillah, tetap ustazah ucapkan terima kasih atas usaha kalian atau kesungguhan kalian dalam mengerjakan nilai UTS praktek kita ini. Ya, ini dia, lihat di layar, bab mirasil mafqud ya. Man khafiya khabaruhu ya bi asrin aw safarin ghalibuhus salamah katijaratin untuzira bihi tamamu tis'ina sanah mundu wulida ya. Bagi orang yang hilang ya, yang khafiya khabar, yang tersembunyi beritanya atau enggak ada beritanya ya, baik disebabkan karena dia bersafar ya, yang umumnya nih ghalib itu artinya umumnya perjalanan itu ya, safar tersebut berkemungkinan besar selamat ya. Orang yang hilang tersebut melakukan safar tetapi kemungkinan dia melakukan perjalanan itu akan selamat gitu. Seperti tijarah, dia melakukan perdagangan ya, atau mungkin dia talibul ilmi ya kan, atau mungkin dia talabul ilmi, menuntut ilmu, atau dia ziarah ya, ziarah ke saudaranya yang ada di luar negeri seperti itu, atau dia melaksanakan ibadah ya, dia dari Indonesia lalu dia pergi ke Makkah seperti itu, yang berkemungkinan besar perjalanannya itu akan menyelamatkannya gitu. Maka akan tetapi dia tidak ada kabar, hilang berita. Nah, apakah dia diabaikan seperti itu saja, dianggap hilang dan gak akan kembali? Tidak ya, kan, tetapi untuk zirabihi tamamu tis'ina sanah mundu wulid. Nah, ditunggu sampai sempurna selama 90 tahun dari sejak dia lahir. Ya, ini ada yang jawab, dia juga kasih contoh ya. Misalnya ia pergi safar, umurnya 70 tahun, berarti sisanya 20 tahun lagi ya, masya Allah. Nah, dan berikutnya, wa in kana ghalibuhul halak kaman gharaqa fi markab fasalima qaumun duna qaumin ya. Dan jika umumnya perjalanan itu ya berkemungkinan besar dia binasa atau wafat ya, seperti dia tenggelam ya, atau fi markab ya, dia tenggelam dalam kendaraannya ya, dia tenggelam di kendaraannya seperti kapal, atau dia naik pesawat, pesawatnya jatuh dan terbakar seperti itu kan ghalibuhul halak, kemungkinan besar dia itu wafat atau binasa. Dan fasalima qaumun duna qaumin. Nah, dari kecelakaan tersebut ya,
ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Fasalima qaumun, telah selamat sekelompok orang dan sekelompok orang lagi tidak selamat. Au fuqida min baini ahli, atau dia hilang dari tengah-tengah keluarganya, ya. Mungkin dia ada gangguan saraf gitu ya, gangguan akal, dia ditinggal di rumah sendiri, tahu-tahu pulang dia udah nggak ada lagi. Nah, atau fi mafazatin muhlikah, atau dia itu kena bencana alam yang membinasakan, ya. Longsor, banjir, tsunami, gempa bumi, seperti itu ya. Untuk zirobihi tamamu arba'i sinin mundu fukit. Maka hal tersebut, kejadian tersebut yang menimpa seseorang yang hilang, maka ditunggu selama 40 tahun sejak dia hilang, kemudian dibagilah hartanya, ya. Nah, jadi seperti kata Ustazah tadi ya, ada yang pendek banget, ya, singkat kali dan nggak nyambung, ya. Terus ada yang singkat tetapi dia tuliskan intinya dapat, seperti itu. Dan ada juga yang secara sempurna. Tentunya itulah yang Ustazah nilai, ya. Lebih sempurna maka nilainya lebih bagus. Nah, kisi-kisi kita anak-anak Ustazah, ya, sama seperti yang sudah Ustazah ucapkan di hari Rabu kemarin, yaitu soal latihan yang minggu lalu Ustazah berikan itu merupakan pemanasan, ya, sebelum kalian melaksanakan ujian UTS nanti minggu depan insyaallah. Seperti soal bayangan, nah ya, sehingga bisa terbayang di benak kalian, soalnya seperti ini, nanti berarti ini yang perlu dihafal, ini yang perlu dihafal, seperti itu. Dan sekali lagi, soalnya berbahasa Arab, maka jawabnya juga pakai bahasa Arab. Maka yang jawab pakai bahasa Indonesia walaupun benar, itu Ustazah anggap nggak ada, seperti itu. Ustazah anggap nggak ada. Atau kalian yang menjawab bahasa Arab tapi dengan bahasa kalian sendiri, kalian karang-karang. Nah, itu Ustazah anggap, ya, walaupun misalkan domirnya salah, harokatnya salah, tulisannya salah, akan tetapi itu Ustazah anggap, ya, dan Ustazah beri nilai. Tentu nilainya beda dengan teman atau di antara kalian yang jawab pakai bahasa Arab benar semua, jawabannya tepat, bahasanya tepat, terlebih lagi tulisannya tepat, itu mumtazah, ya, kamilah, seperti itu, dia sempurna. Nah, tapi tetap berusahalah menjawabnya dengan bahasa Arab, ya. Kisi-kisinya Kitabul Faraid, ya, al faraidu ma hiya, ini hiya al ilmu bi qismatil mawaris asbabul irsi, ya. Terus al warathah, mana al-warasah, ahli waris, ya. Ahli waris itu ada dzu fardin, ya, yang telah memiliki bagian pasti. Ada yang asabah, siapa-siapa aja itu yang termasuk yang berhak mendapatkan asabah. Ada rahim, karena hubungan rahim, ya, dzawil arham. Nah, lalu yang dzul fardi, siapa saja orang-orang yang telah ditetapkan bagiannya, ini namanya dzul fardi, atau bahasa lainnya ashabul furud, ya. Kalian ingat, dzul fardi adalah orang-orang yang memiliki bagian pasti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya, ya, ashabul furud. Nah, ashabul furud itu kam asyarah, siapa-siapa aja ashabul fardi, hum az-zawjan, al-abawan, al-jaddah, al-banat, banatul ibn, al-akhwat, ya, min kulli jihah, wal ikhwah minal Nah, ini dia 10 ashabul furud. Nah, terus bagian suami, ya, kalian ingat, bagian istri, anak perempuan, ya. Setelah itu siapa aja asobah. Setelah itu asal masalah ada berapa,
al-usul sab'ah ya. Kalau misalkan ada masalah nisfun dan ats-tsumun dan ar-rubu' misalnya. Kam aslul mas'alah min ats-tsumun, an-nisf, ar-rubu'. Nah, kalian bayangkan atau buat di coret ats-tsulus sepertiga, ats-tsumun seperempat, an-nisf setengah. Nah, dari penyebutnya, nah asal masalah mana yang cocok? Seperti itu ya, kam aslul mas'alah. Terus itu ada juga menyelesaikan kasus yang sederhana, matal muslim ya, ada seorang muslim yang wafat wa taroka, dan dia meninggalkan zaujah, misalkan ab, bintun, atau dia meninggalkan meninggalkan ibn, meninggalkan ukhtun li'ab. Nah, itu kasus-kasus sederhana. Nah, seperti itulah kisi-kisi ya. Semoga benar-benar dapat memudahkan kalian ya, dan kalian dapat mempersiapkan UTS yang sebentar lagi dengan sebaik-baiknya ya. Itu saja kisi-kisi dari Ustazah dan penjelasan atas tugas praktek kalian kemarin. Cukup, saya tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.